warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfairia, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktikum pembelajaran tentang materi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah pada siswa kelas 8 di SMP Yaping Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Hulu. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai dapat memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMP Yaping, yes, SMP Yaping bisa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Untuk mengawali pada kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita seperti hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Salah satu teman memimpin berdoa. Monika memimpin berdoa. Siapa berdua mulai? Berdoa selesai ya. Untuk hari ini, adakah temanmu yang tidak masuk? Semua masuk semua? Iya. Baik, saat ini kalian Nur akan mengecek terapi yang terlebih dahulu. Silakan diri dulu semuanya, terus kemudian dicek apakah bajunya sudah dirapikan atau belum. Ayo diri semua, dicek dulu bajunya sudah dirapikan atau belum. Terus kemudian perlengkapannya untuk pembelajaran hari ini sudah disiapkan atau belum? Sudah. Apakah sudah bersih kanan kirinya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali. Terima kasih. Melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang apa? Nanti Nur akan memperlihatkan gambar. Kalian lihat pada layar monitor. Nanti Nur akan menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini. Nur ada dua gambar. Coba kalian lihat di monitor. Nur ada dua gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar orang astro. Gambar yang kedua jantung. Oh tidak. Gambar yang pertama itu adalah gambar seseorang yang kena stroke. Gambar yang kedua adalah seseorang yang kena penyakit jantung. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Akan tetapi kita mereview dulu materi yang sudah kita ajarkan minggu lalu ya. Minggu lalu beliau sudah menerangkan tentang komponen peredaran darah. Nah, komponennya apa saja kemarin? Satu apa? Komponen peredaran darah. Komponen dalam sistem peredaran darah itu kita kemarin sudah membuat puzzle apa? Jantung. Berarti komponen yang pertama apa? Jantung. Yang kedua apa? Pembuluh darah. Ketiga
kegiatan pembelajarannya, kalian dalam kegiatan literasi nanti melalui literasi kalian dapat menganalisis permasalahan yang ada pada LKPD. Nanti guru akan membagikan LKPD yang berisi tentang permasalahan. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu setelah kalian nanti menganalisis permasalahan, nanti kemudian kalian menuliskan solusi dari pemecahan masalah itu dalam sebuah karya. Karyanya apa? Nanti karyanya berupa mind mapping atau peta konsep. Nah, kemudian selain ada tujuan, kita juga ada manfaat. Manfaat kita setelah mempelajari materi ini untuk apa? Kita tahu penyebab dari apa? Dari kelainan tersebut. Terus kemudian kita tahu akibatnya. Terus kemudian cara menanggulangi kelainan dan gangguan dalam sistem peredaran darah. Kemudian hal-hal apa sajakah yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, nanti setiap kelompok akan dihadapkan dengan permasalahan yang berbeda. Berarti kalian nanti akan mengenal jenis-jenis gangguan atau penyakit dalam sistem peredaran darah nanti akan dapat. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mempelajari penyebabnya. Penyebab dari apa? Penyebab dari penyakit atau gangguan tersebut. Yang ketiga, kemudian itu adalah gejala yang ditimbulkan dari penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir yaitu cara pencegahannya atau cara untuk mencegah agar kita terhindar dari gangguan dan penyakit tersebut. Nanti ya setelah kita mempelajari itu semua ada penilaiannya. Bukan penilaian ada berapa? Yang pertama nanti ada penilaian sikap. Kamu nanti dua. Kemudian yang kedua ya itu adalah penilaian karyamu. Nanti dalam bentuk mind mapping itu Bunur nanti akan menilai cara kamu presentasi, terus kemudian menyajikan karya. Yang terakhir penilaiannya apa? Berupa tes. Nanti Bunur kasih tes pilihan ganda untuk dalam akhir nanti selesai pembelajaran nanti dikasih tes berupa pilihan ganda. Tujuannya untuk apa? Mengukur sejauh mana pengetahuanmu tentang materi dari setelah itu kita lanjutkan. Apakah sudah siap belajar? Siap. Nah, kita lanjut materi dari ini. Benar nanti ada sebuah video itu nanti kalian lihat. Setelah kalian lihat, nanti kemukakan pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Kemacetan dapat terjadi karena banyaknya jumlah kendaraan yang ada melebihi kapasitas jalan. Kemacetan mengakibatkan padatnya pengguna jalan. Hal serupa kemudian dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia, tepatnya pada pembuluh darah. Pengguna dapat mengalami penyebab keadaannya bermacam. Salah satunya kolesterol yang akan menyebabkan adanya kelainan pembuluh darah. Hal tersebut akan menghambat aliran darah ke bagian tubuh. Dikutip dari penelitian penimbunan kolesterol dapat terjadi karena kebiasaan buruk seperti konsumsi makanan lemak dan darah apabila kelemahan terjadi pada pembuluh darah maka akan menyebabkan kamu sudah tidak asing lagi kan dengan itu. Kamu lihat video coba rumusan masalahnya bagaimana? Coba kamu kemukakan. Coba Malika kemukakan rumusan masalah berdasarkan video yang telah kamu lihat bagaimana? Bagaimana cara menjaga penyimpanan pada pembuluh darah? Nah, bagus. Bagaimanakah cara kita mencegah pembuluh darah begitu ya Mas? Iya. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya pembuluh darah? Pada video ini ya itu menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di mana?
mana? Bisa di otak, bisa di jantung. Bagaimana cara kita menjaganya? Bahwa kalian ketahui ya, fungsi dari pembuluh darah itu untuk apa? Nah, tanya. Fungsi dari pembuluh darah kita itu untuk apa? Untuk mengedarkan darah yang hanya akan oksigen ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsinya. Terus kemudian, kalau pembuluh darahnya mengalami penyumbatan, terus bagaimana keadaan tubuh kita? Karena terjadi yang namanya kita akan terjadi timbulnya penyakit. Penyakitnya apa saja? Bisa stroke, bisa apa? Bisa jantung. Karena kalau penyumbatan darah itu terjadi pada otak, itu akan menimbulkan yang namanya penyakit stroke. Kemudian jika penyumbatan itu terjadi pada pembuluh darah jantung, maka akan mengakibatkan penyakit yang namanya penyakit jantung. Dan sekarang kita bahas sedikit bahwa penyumbatan pada pembuluh darah itu diakibatkan dari penumpukan plak yang disebabkan oleh kolesterol yang berlebihan. Itu akan menumpuk pada pembuluh darah yang menjadikan plak, sehingga pembuluh darah yang mula-mula seperti pipa itu ya, pipa bolong ya, kemudian timbul plak di dalamnya yang menyebabkan pembuluh itu menyempit. Darah yang mengandung O2 itu tidak lancar jadinya dalam mengedarkan ke seluruh tubuh, jadi asupan ke otak jadi tidak lancar atau ke tubuh lainnya. Berakibat apa? Penyakit yang namanya apa tadi? Ya antaranya bisa jantung, bisa stroke dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita akan membagikan yang namanya LKPD. Setelah kamu lihat video, kamu itu disuruh untuk menganalisis berbagai permasalahan yang sesuai pada kelompoknya masing-masing. Kita akan membagikan LKPD-nya. Dalam LKPD ini ya, perhatikan permasalahan satu kelompok itu berbeda. Jadi pada akhirnya nanti kalian menganalisis itu berbeda-beda tiap kelompoknya. Untuk hasil akhirnya, kesimpulannya, jadi 5 kelompok itu akan menghasilkan 5 penyakit atau 5 gangguan yang berbeda. Kamu menganalisis ya, analisis permasalahannya. Nanti di dalam LKPD ini ada penyebab, kemudian gejala, terus kemudian cara mencegahnya. Nanti ditulis ya, dan kemudian Bunur bagikan per kelompok. Sudah dapat semua LKPD-nya? Kalau sudah, kalian buka halaman 2. Buka semuanya LKPD-nya. Buka. Nah, di situ ada scan barcode seperti gambarnya beliau di sini. HP-nya disiapkan. Nah, nanti kalian scan. Nanti akan muncul materinya. Di situ ada modul ajar dan link video. Nanti bisa dibaca modul ajarnya dan link videonya. Kalian bisa lihat. Kemudian setelah kamu literasi ya, setelah kamu membaca modul ajarnya, kalian mulai menganalisis permasalahan yang ada pada LKPD-mu. Satu permasalahan kalian analisis bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, paham atau tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. HP-nya langsung buka. Sudah berhasil itu di scan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan dari diskusi kami. Kenalkan, nama saya Nisa Juga. Saya Ada Monika Juanda, jadi karena itu kira-kira saya pakai apa itu? yaitu anemia. Gangguan darah yang dipanggil dengan jumlah sel darah merah yang meninggal atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Pencegahan memastikan kebutuhan vitamin C dalam tubuh terpenuhi agar zat besi bisa berjalan maksimal. Mengonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung kalsium, mengurangi konsumsi minuman penyebab dan dalam masyarakat juga adanya masalah pada sistem kesehatan hubungan kekurangan asupan vitamin dan mineral. Gejala yang dialami pusing dan sakit kepala, lemas dan sudah lelah, napas pendek. Ada yang bertanya atau tidak? Siapa yang mau bertanya? Ya, ini ada yang tanya. Apa penyebab penyakit anemia? Penyebab anemia apa? Coba kita lihat. Penyebab anemia adalah kekurangan asupan vitamin dan mineral. Ya, sedang masalah pada nilai ada yang masalah pada sistem kekebalan. Ya, sudah jawab ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah, kalau sudah kita beri tepuk tangan pakai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum mempresentasikan, kita terlebih dahulu untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizala Amalia. Perkenalkan, teman saya Luciana Syaresa. Perkenalkan, nama saya Luciana Syaresa. Perkenalkan, nama saya Budi Setianindro. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penyakit variasis. Di sini penyebab variasis pembuluh atau pembuluhan darah vena akibat penumpukan darah di dalam pembuluh. Penyebab variasis kehamilan menopause usia di atas 50 tahun, berdiri dalam jangka waktu lama, bukan memiliki riwayat keluarga yang mengalami variasis. Pencegahan penyakit variasis, memperbanyak berolahraga seperti berjalan untuk meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan. Gejala variasis, sakit kaki terasa berat, beberapa individu mengalami kram dan kulit menyusut bulanan. Sekian dari kelompok 4. Ingin Dari kelompok 4 sudah maju membahas tentang apa? Variasis tujuannya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Ada. Kalau tidak berarti coba semua yang dijelaskan dari kelompok 4 sudah. Kita beri tepuk tangan dapat kesiapan. Nah, sekarang sudah semuanya kan? Apa namanya? Hasil karyanya? Kalau sudah hasil karyanya kita tempel di depan semua. Apa ya? Kelompok 4 mana? Oke ya? Oke Pak. Ya? Ya. Nah, sekarang semua kelompok kan sudah maju ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah maju semua. Nah, sekarang hasilnya kita simpulkan bersama-sama. Dari kelima kelompok setelah kalian analisis, berarti di sini dihasilkan 5 gangguan atau kelainan yang terjadi pada
darah. Yang pertama penyakit anemia, yang kedua penyakit leukemia, yang ketiga penyakit varises, yang keempat penyakit stroke, yang kelima penyakit jantung koroner. Kita bahas yang pertama, anemia. Anemia itu adalah penyakit kekurangan darah yang diakibatkan oleh seseorang kekurangan zat besi. Lah pencegahannya bagaimana? Kita makan makanan yang mengandung zat besi atau sayuran, atau kita meminum suplemen yang mengandung zat besi, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah leukemia. Leukemia itu adalah kanker darah ya. Kanker darah ini diakibatkan oleh apa? Biasanya satu gen bisa. Terus yang kedua oleh pola makan. Terus kemudian mencegahnya bagaimana? Kita olahraga yang teratur. Terus kemudian kita makan makanan dengan gizi seimbang. Kemudian yang ketiga adalah varises. Tahu penyakit varises seperti apa? Kalau di kakimu ada biru-biru ya, biru-biru seperti otot yang membesar itu adalah tanda-tanda varises. Varises biasanya bagaimana? Ditandai dengan seseorang yang jarang gerak atau jarang olahraga, atau seseorang itu sedang mengalami kehamilan, atau seseorang yang biasanya menggunakan sepatu nggak tinggi, itu bisa menyebabkan varises. Kemudian yang keempat adalah penyakit stroke. Stroke tahu ya, orang yang mengidap penyakit stroke itu adalah mati rasa separuh badannya tidak berfungsi separuh. Diakibatkan apa? Penyempitan pembuluh darah yang ada pada otak. Diakibatkan apa? Hipertensi pertama, hipertensi ya, tekanan darah tinggi, kemudian menyebabkan pembuluh darah yang pada otak itu pecah, kemudian menyebabkan penyakit stroke. Kemudian yang kelima adalah jantung koroner. Kalau di otak, penyumbatan pembuluh darahnya di otak itu menyebabkan penyakit stroke. Kalau di pembuluh darah pada jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Jantung koroner bisa dihindari dengan apa? Menghindari stres. Kemudian apa? Olahraga teratur, makan makanan yang tidak mengandung lemak jahat itu ya. Terus kemudian tidak mengkonsumsi garam berlebihan, tidak merokok, kemudian tidak minum alkohol. Gitu ya. Itu adalah 5 kelainan yang telah kalian analisis. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Dari kesimpulan tadi? Tidak. Kalau tidak, sekarang Bunur ada tes sumatif atau tes akhir untuk menguji pengetahuanmu tentang materi yang sudah Bunur sampaikan hari ini. Ayo, sudah kalian bisa boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing kelompok. Terus hasil karyanya bisa dikumpulkan di mejanya Bunur. Ya. Terus Bunur mau menunjukkan ayo dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Dek ya. Ya, sudah. Kalian tinggalkan dulu ya. Kita lanjutkan ke refleksi dulu ya. Kita refleksi. Kalian lihat di monitor. Nanti kalian jawab ya refleksinya. Nah, yang pertama refleksinya. Menurut kalian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Ini yang kedua, apakah semua pembelajaran hari ini baik? Ya. Terus yang ketiga, apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Bisa mengetahui penyakit, kita mengetahui penyakit ya yang ada pada sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian inginkan untuk pertemuan kita nanti pada minggu depan? Diskusi, permainan,
mainan. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, Bunur kira cukup pembelajaran hari ini ya. Kita